jadi ini adalah Tecnospark 20 Pro yang harganya lebih murah 300.000 ketimbang Pro Plus yang kita bahas kemarin. Yang Pro Plus itu 2699, ini 2399. Saya jadi keinget sama strategi marketing F&B ya, yang biasanya itu ada yang namanya product decay. Jadi kalau misalkan kita ke cafe, biasanya kan ada upsize ya. Jadi kopi ukuran M itu 8.000, tapi ukuran L itu 10.000. Nah biasanya kita bakalan tawarin, mau yang L nggak, cuma nambah 2.000. Nah itu namanya strategi marketing diferensiasi produk yang memang tujuannya untuk upselling atau menjual produk yang tertentu. Dan dengan harga selisih 300.000, apakah si Tecno ini juga melakukan strategi marketing kayak gitu? Karena kalau saya dengan selisih 300.000 ya saya bakalan pilih yang Pro Plus. Pertama, karena desainnya. Desainnya ini jauh terlihat lebih mewah si Tecnospark 20 Pro Plus dengan AMOLED 120Hz curve screen ya. Karena curve jadi bikin framenya ini terlihat lebih tipis ketimbang si Pro yang punya layar flat. Tampak belakang juga Tecnospark Pro Plus lebih terlihat mewah dengan leather skinnya. Dan yang saya nggak suka dari si Tecnospark 20 Pro ini, ya desain bagian belakangnya ini terlalu mainstream lah ya. Karena kayak terlalu mengadaptasi kamera ke boba-bobaan yang di Android lain pun juga banyak desain yang kayak gini. Jadi kalau dari segi desain ya saya pribadi bakalan pilih yang Tecnospark 20 Pro Plus kalau dihadapkan sama dua pilihan ini. Tapi masalahnya desain itu kan preferensi ya. Desain itu selera orang masing-masing. Ada loh orang yang nggak suka layar yang curve karena mereka takut licin, takut jatuh dan digenggamnya lebih enak HP yang flat kayak gini. Ada juga orang yang lebih prefer ke panel IPS ketimbang panel AMOLED. Mungkin itu alasannya kenapa untuk yang varian Pro ini nggak dikasih AMOLED, dikasihnya itu IPS dengan resolusi yang sama Full HD+, screen refresh rate-nya juga ada di 120Hz, sama kayak Pro Plus, beda panel doang. Tapi karena dia IPS, jadi untuk fingerprintnya nggak under display kayak di Pro Plus, dia side mounted di bagian pinggir. Kalau untuk brightness, ya keduanya ini menurut saya mirip-mirip lah. Di outdoor keduanya agak kewalahan kalau cahayanya lagi terik banget. Jadi biasanya kalau saya pakai sih ya saya harus meneduh dulu biar bisa melihat dengan jelas. Sertifikasi IP53 tetap ada sama kayak seri Pro dan kalau dipegang sih enakan Pro Plus ya. Selain lebih ringan dan lebih tipis, feel premiumnya juga lebih kerasa yang Pro Plus. Walaupun sekali lagi selisihnya itu cuman 300.000. Untuk kamera secara resolusi sama dan hasilnya juga mirip-mirip sih ya. Jadi kamera belakangnya itu sama-sama punya main kamera 108 megapiksel dengan lensa gimmick atau lensa bonus yang saya yakin ya yang pakai dari 100% paling cuma 5% lah karena ini lensa makro 2 megapiksel. Untuk selfie kameranya juga sama 32 megapiksel dan dia juga punya flash di bagian kanan atas. Kalau yang Pro Plus itu di bagian kiri atas. Yang flashnya ini juga bisa kita atur adjustmentnya, warnanya juga bisa kita atur putih atau ke kuning. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Tecnospark 20 Pro dan juga 20 Pro Plus. Kita coba bandingkan ya. Kalau di layarnya ini ya bagusan di Pro Plus karena Pro Plus pakai AMOLED, sedangkan Pro tanpa Plus itu pakai IPS. Jadi di AMOLED-nya lebih terlihat terang, brightness-nya pun juga lebih terang di Tecnospark yang Pro Plus. Tapi kalau untuk dipindah di PC kayak gimana? Kayaknya nanti bakalan sama-sama aja deh karena sama-sama 108 megapiksel. Terus untuk backlight kira-kira kayak gini. Sama aja, jadi kualitasnya XDR-nya kurang untuk selfie videonya ya. Jadi fasad yang ada di belakang saya itu menjadi satu dengan langit, jadi kayak blown white, blown out gitu. Terus digunakan untuk jalan juga shaking-nya masih mirip-mirip. Digunakan untuk kayak gini, bagian belakangnya nggak terlalu stutter karena ini saya pakai mode 1080p 60 fps. Keduanya bisa pakai fitur super steady di selfie videonya kalau backlight kayak gini. Terus kalau panning tilting karena 60 fps aman-aman aja sih. Tuh. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan di resolusi 2K ya. Oke, sekarang kita coba di 2K yang sebenarnya kayak mirip-mirip aja dengan 1080p-nya tadi ya. Tapi dia jadi lebih stutter karena kan dia cuma 30 fps tuh. Kalau saya gunakan untuk muter kayak gini bagian belakang. Coba kalian fokus ke bagian belakang situ deh. Wah, pasti kalian pusing karena terlalu banyak motion blur dan juga jitter. Terus kalau untuk XDR di resolusi 2K juga mirip aja. Dan POV-nya juga mirip. Oke, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya resolusi di 2K 30 fps. Jadi kalau saya gunakan untuk ya panning tilting pelan-pelan aja, kalian coba lihat temboknya kan langsung terlihat stutter ya. Tuh. Dan auto exposure-nya juga
gelap keterangnya kayak kurang smooth, jadi ada bagian yang kayak tap gitu. Sebentar, coba lihat ini. Set tuh, ya dia kayak ada tap-tapnya itu, tapi autofokusnya langsung cepet. Dia langsung ke ARRI, di situ ada ARRI. Nah, terus kalau digunakan untuk tilting, kalau di Pro Plus-nya malah terlihat lebih patah-patah ya di sini ya. Tapi nanti ketika dipindah di PC kayak gimana, coba kita lihat XDR. Keduanya mirip aja, awannya kelihatan sama. Terus geser-geser kayak gini juga ya karena 30 fps starter. Digunakan untuk jalan sambil kita coba zoom objek ini misalkan autofocus oke, aman. Zoom out sama-sama gempanya ya, karena ini di 2K 30 fps. Sekarang kita coba deh di 1080p 60 fps. Oke, sekarang 1080p 60 fps kita coba skenario yang sama. Set, autofocus aman, auto exposure coba kita lihat. Auto exposure Pro Plus tetap kayak exposure-nya itu terang ke gelapnya kurang smooth. Tapi untuk starter udah aman sih ya. Coba kita tes pelan-pelan sekali lagi. Tuh tembok, kalau kalian lihat temboknya jadi nggak terlalu starter kayak tadi. Terus tilting aman juga. XDR juga aman, fasad dan juga langit nggak terlihat kayak selfie video tadi. Nanti editor tolong audionya di switch ya. Jadi antara Pro Plus dan Pro bagus mana mikrofonnya. Dan kita coba untuk object detailing kayak gini. Walaupun nggak 2K, tapi detailnya masih tetap sama-sama dapat. Terus saya zoom out, set. Lebih smooth sih, walaupun nggak pakai fitur super steady. Terus rotate shot lagi, set. Lanjut kita bahas untuk dapur pacunya. Perbedaannya cuma di nama aja. Kalau yang Pro Plus itu pakai MediaTek Helio G99 Ultimate ya. Kalau ini G99 Basic, konfigurasi RAM-nya sama 8256. Tapi walaupun ada perbedaan nama, ya performanya mirip-mirip sih. Ibaratnya kalau misalkan FNB lagi, kita coba analogikan di FNB lagi, ya beda nama aja. Somai jadi dimsum. Tapi rasanya sama kayak ini, performanya pun juga sama. Kayak di Antutu skornya itu dia dapat skor ya 428.000 kalau tanpa cooling, pakai cooling sekitar 432.000. Ya G99 Ultimate lebih tinggi tapi dikit lah, ngaruhnya nggak bakalan banyak kalau selisih cuman segini. Tapi kalau kita ngomongin stability CPU-nya, di CPU throttle ya, untuk yang Pro tanpa Plus ini dia lebih stabil karena skornya itu di atas 90% ketika kita tes selama sekitar 30 menit. 3D Mark Wildlife Extreme juga stabil, berarti ini di loop sebanyak 20 kali dan dia dapat skor stability itu di 99,1%. Performa gamingnya juga ya sama ya kayak Mobile Legends dengan settingannya ultra, frame rate-nya super, dia average FPS dapatnya 59, maksimumnya ya bisa tembus 60, drop-dropnya di 56 FPS. Mirip-mirip sama Pro Plus kemarin. CODM dengan grafik low, frame rate high, average FPS-nya 59, maksimumnya 60, minimumnya di 45 FPS. Angka yang masih aman juga, mirip juga sama Pro Plus. Lanjut kita coba di PUBG dapatnya settingan smooth ultra jadi 40 fps, average-nya ya di kisaran 40 fps, drop-dropnya di 36 fps, masih aman juga. Genshin pun juga sama ya, hampir mirip untuk tingkat FPS-nya dengan settingan yang sama, lowest 60 FPS-nya aktif, average FPS dia dapat 43, maksimumnya ya bisa 60, dropnya di 27 FPS. Angka yang kurang playable untuk dimainkan. Tapi yang menarik kalau pakai cooling si Pro Plus kemarin average FPS-nya nambah, terus drop minimum FPS-nya juga nambah. Tapi di varian yang Pro tanpa Plus ini kayak mirip-mirip aja. Kalau kita pakai cooling, Genshin Impact settingan lowest sama juga. Average-nya dia dapat di 46 ya, nambahnya sekitar 3 FPS. Tapi untuk dropnya tetap sama di 27 FPS. Walaupun dropnya nggak sesering ketika nggak pakai kipas. Untuk suhu permukaan ketika kita main Genshin Impact selama sekitar 30 menit dengan settingan lowest, untuk suhu tertinggi di bagian depannya itu di 40 derajat Celcius, belakangnya juga mirip-mirip 40 derajat Celcius. Angka yang masih aman, nggak anget. Ya bisa dibilang normal lah. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk record video
video, ini saya coba di 1080p 30 fps selama 30 menit, suhunya jadi lumayan hangat. Dengan bagian depan itu 45,1 derajat Celcius, belakangnya di 43,7 derajat Celcius. Kalau untuk record videonya lebih dingin suhu temperaturnya si Pro Plus kemarin. Tapi kalau kita ngomongin baterainya kapasitasnya sama sih, 5000 mAh. Padahal kalau kita lihat secara dimensi, ini kan dimensinya 8,4 mm. Harusnya biar diferensiasinya itu lebih ngena, si Tecnospark 20 Pro ini harusnya dikasih ya 5500 atau 6000 mAh lah ya. Dan karena sama, jadi ya daya tahan baterainya sama juga kayak Genshin Impact selama 30 menit berkurangnya 12%, PUBG 30 menit berkurangnya juga 12%, Mobile Legends berkurangnya 9% di 30 menit, TikTok dan YouTube 30 menit berkurang 1%. Record video tadi selama 30 menit berkurangnya 13%. Kalau kita ngomongin daya tahan baterai, sebenarnya lebih awet si Pro Plus ya, tapi selisihnya itu cuma kayak sekitar 1%. Untuk waktu pengecasannya si Pro Plus kemarin 0 ke 100% itu 1 jam 18 menit, kalau ini lebih lama dikit, 1 jam 27 menit. Padahal secara adapter sama 33 watt. Fitur lain mirip sama Pro Plus sih. Kalau misalkan kalian cari NFC, ada. Gyro hardware juga ada. Speaker juga udah stereo. Semuanya sama kayak Pro Plus yang kemarin. Jadi kesimpulannya, apakah si Tecnospark 20 Pro ini adalah produk decay dari yang Pro Plus karena selisihnya cuma 300.000? Ya buat yang ngerasa pengen HP yang lebih stylish, lebih tipis dengan curve AMOLED under display 120Hz-nya ya bakalan kena strategi marketingnya Tecnos ya. Karena dengan ya cuma nambah 300.000 aja dapat layar yang AMOLED under display dengan desain yang lebih tipis. Tapi kalau misalkan orangnya itu nggak suka layar AMOLED, nggak suka layar yang curve, nggak suka under display fingerprint, ada loh orang yang kayak gitu ya. Karena dia lebih suka ya karena menurut mereka kalau misalkan layarnya rusak yang under display ini, kalau misalkan dibenerin lebih mahal ketimbang yang side mounted fingerprint. Ya make sense juga sih. Jadi ya buat yang nggak butuh-butuh banget layar AMOLED dengan under display fingerprint dan nggak suka apa yang curve dan nggak mau ngeluarin 300.000, ya nggak bisa dibilang kalau ini adalah produk decay dari Tecno. Karena ya bakalan laku-laku aja. Walaupun selisihnya cuma 300.000. Soal fitur, performa, baterai, bahkan kamera, kalau dilihat di layarnya sih emang lebih bagus di Pro Plus karena kan dia pakai AMOLED, tapi di IPS terlihat lebih natural. Dan kalau dipindah di PC, gambarnya mirip-mirip aja, nggak ada beda yang signifikan. Kalau saya sih nggak suka desainnya yang Pro ya. Jadi kalau misalkan saya dihadapkan dengan dua pilihan antara Pro atau yang Pro Plus dengan nama 300.000, kalau saya pribadi, ya jelas saya bakalan milih yang Pro Plus. Karena desainnya lebih signaturenya lebih dapet, terus juga lebih enteng, lebih enak dibawa. Tapi kalau kalian kira-kira dengan selisih 300.000 dan pembeda signifikannya itu cuma di bagian layar dan fingerprint, antara Pro Plus dan juga Pro, kalian bakalan pilih yang mana? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Nikes Tabudi and see you on the next video. Bye-bye!